Dude sama Ica dekat, ya saya tahu juga prosesnya Dude dengan Ica, dari awal dekat sampai proses menikah. Dude banyak bercerita dengan saya tentang Ica dan tentang sebaliknya lah gitu. Romantis banget, dan romantisnya tuh effortless gitu, kayak Dude juga yang Ica gitu kan, terus Ica juga Kak Dude gitu. Apa ya, pasangan yang memang romantis dari sananya gitu. Dan jujur aja aku nggak pernah ngeliat Ica kayak sekarang. Maksudnya dari senyumnya, auranya tuh beda banget. Rasa itu muncul pada saat sebenarnya tahun lalu. Tahun lalu di saat kita bertemu lagi setelah sekian lama tidak bertemu, kita bertemu di dalam satu judul sinetron lagi. Mungkin karena Ica merhatiin, terus Kak Dude juga merhatiin apa Ica suka gitu kan. Kemarin kita deket, makanan yang Ica suka Kak Dude masih inget gitu. Dan terus ya hal yang misalnya Kak Dude bawa Rantang itu tuh menjadi yang ada di ingatan Ica juga gitu. Cuma kita nggak pernah ngomongin makan apa sih. Pola pikirnya saya melihat dia sudah bisa menentukan arah hidupnya kemana. Ini bukan Ica yang masih kecilan dulu saya kenal, tapi secara kepribadiannya masih sama, masih baik, masih ramah sama semua orang. Tapi lebih dewasa sekarang, sudah menjadi wanita lah gitu ya. Nah disitulah gitu Ica keadaannya udah beda, karena Ica udah nggak kuliah kan, Ica udah selesai kuliah, terus kita setelah lama nggak ketemu, terus akhirnya ketemu lagi. Kok ada perasaan lain yang ada di hati saya lah gitu ya. Karena lama nggak ketemu, akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Nah dari situ semakin sering ngobrol, semakin akhirnya Ica ngerasa apa ya, kayak nyaman gitu. Yang saya rasakan adalah rasa nyaman tidak berubah sama Ica. Kemudian memang saat itu saya memang ingin kalau punya hubungan saya tidak mau main-main. Kemudian perubahan yang cukup mendasar adalah ketika kita lebih banyak ngobrol sebenarnya. Ini kayaknya kalau saya ajak untuk serius bagaimana? Saya cuma nembak waktu itu, mungkin kata-katanya lebih kepada saya bilang saya mau nikah. Nyamannya tapi dalam arti walaupun sampai sekarang masih panggil kakak, cuman memang nyaman karena saat itu kita sama-sama ingin oke, kita ke jenjang yang lebih serius. Saya nggak mau pacaran, ya, saya maunya langsung menikah. Kalau memang Ica punya pikiran yang sama dan punya hati yang sama, kita melangkah. Tapi kalau enggak, saya nggak akan mau pacaran-pacaran. Di situ akhirnya mulai merasa yakin gitu. Jadi buat saya saat itu kalau memang mau kita langsung nikah. Sampai akhirnya ya tetap juga berdoa juga, terus sholat istighfar juga, sama-sama ngeyakinin, dan ternyata semakin yakin ketika Kak Dude ngajak ke jenjang yang lebih serius ya. Setelah banyak pertimbangan akhirnya saya terima. Kalau ditolak ya sudah resiko, ya. Saya sudah siap dengan semua skenario sebenarnya, karena saya tahu juga dia masih sangat muda saat itu kan. Saya tidak tahu kenapa hati saya mengarahkan ke sana. Dan sebelum saya bilang sama Ica, saya sholat dulu, saya ngaji, saya berdoa dulu, minta sama Allah apakah ini yang terbaik. Kemudian saya minta, ya Allah kalau memang ini yang terbaik, tolong dimudahkan. Ternyata semuanya dimudahkan. Ya paling pernah pas lagi Ica habis lulus sidang waktu itu gitu, terus Kak Dude ngerencanain bareng-bareng lah sama keluarga Ica gitu. Buat saya ketika saya akan menikah, saya juga harus bisa masuk di dalam keluarganya Ica, karena saya akan menjadi bagian dari keluarganya. Itu sebabnya maka saya harus kenal sama kakaknya, saya kenal sama adiknya. Bahkan beberapa kali Ica kumpul bareng sama keluarganya makan di satu tempat, saya berusaha bisa ikut. Kenapa Ica akhirnya yakin memilih Kak Dude itu karena bisa membimbing Ica ke arah yang lebih baik, yang memang membuat Ica bisa menjadi lebih dewasa, yang bisa membuat Ica terus belajar tentang kehidupan, tentang semuanya gitu. Dan itu yang memang Ica temukan di dalam diri Kak Dude. Mungkin dulu-dulu Ica nggak pernah kepikiran gitu kan, tapi
begitu ketemu terus akhirnya Ica banyak berdoa, Ica banyak bertanya, Ica juga saat istiqoroh dan ternyata memang jawabannya di Kadude gitu. Sebenarnya sih cepet ya gitu, kalau misal ditanya nggak nyampe setahun kan, mungkin karena udah kenal lama, udah ketemu 10 tahun yang lalu, terus ketika kita ngobrol lagi cuman perlu beradaptasi dengan keadaan kita yang sekarang gitu. Dalam waktu singkat kita sudah memutuskan untuk menikah. Pembicaraan kita pada saat itu memang lebih kepada apa yang kita melakukan nanti gitu, tentang rumah tangga, tentang suami dan istri, tentang anak misalnya. Jadi kita lebih kepada discuss masalah itu aja gitu ya, ngobrol, oh gitu, nanti mau konsepnya seperti apa gitu ya, lebih kepada hal itu. Selama kita merencanakan pernikahan, itulah mungkin proses pendekatannya ya di situ gitu. Kita semakin tahu satu sama lain, kita semakin mengenal satu sama lain gitu. Saya lebih coba banyak ngobrol, kenapa saya ingin mengetahui apa isi kepala dia pertama. Kemudian bagaimana dia memandang hidupnya, apa yang dia inginkan di masa depan. Apakah saya bisa mengakomodir semua yang dia inginkan. Kemudian apa planning dia jangka menengah, jangka panjang seperti apa. Tapi memang tidak ada banyak pergerakan dan juga pembicaraan yang memang mengharuskan kita PDKT yang begitu jauh gitu, enggak gitu. Karena ternyata ya sampai menikah pun kita juga masih harus mengenal satu sama lain gitu. Dari awal yang kita omongin itu adalah bukan kita tentang pacaran, tapi niat serius untuk menjalani ini memang untuk ke jenjang pernikahan gitu. Kalau untuk Ica masih agak lega ya. Tapi kalau untuk Kadude mungkin agak deg-degan karena harus ngomong sama orang tua Ica.